Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang aturan sebelum makan dan juga penjumlahan untuk yang matematikanya. Jadi kalian membuka tema 1, subtema 1, pembelajarannya 5 dan 6. Oke, selamat belajar. Pelajaran 5 ada 4 gambar yang nantinya kalian bisa mengarang suatu cerita sesuai dengan gambar yang tersedia di situ. Contohnya yang nomor 1 itu ada Udin, Benny, dan Edo. Mereka bertiga sedang bermain. Mereka sedang mencari sebuah cacing ya. Selanjutnya untuk yang Benny itu setelah bermain dia cuci tangan. Namun berbeda dengan Edo. Edo setelah bermain pasir dia tidak mencuci tangan. Lalu dia melanjutkan untuk makan tanpa mencuci tangannya. Dan di gambar nomor 3 ini mereka bertiga sedang asik makan kue kering. Selanjutnya untuk yang gambar nomor 4, setelah mereka makan kue, namun si Edo itu merasa kesakitan dan akhirnya dia lemas dan istirahat. Nah, jadi pelajaran yang dapat kalian ambil ketika kita setelah selesai bermain, maka kita harus mencuci tangan kita, apalagi sebelum kita makan. Jadi sebelum makan kita wajib mencuci tangan kita, dan juga sebelum makan kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, di halaman 39 kalian akan melihat 3 gambar. Itu adalah gambar aturan sebelum makan. Jadi di gambar yang nomor 1 ini ada tudung saji. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk menutup makanan kalian yang ada di dapur, sehingga makanan kalian akan terhindar dari namanya lalat. Karena ketika makanan itu banyak lalatnya yang hinggap, maka itu tidak akan sehat karena lalat itu membawa penyakit. Lalu gambar yang kedua ada Siti yang sedang mencuci tangan. Nah, sebelum makan kita wajib mencuci tangan terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan berdoa sebelum makan. Selanjutnya ada sebuah bacaan tentang aturan sebelum makan. Nah, salah satu ciri makhluk hidup yaitu tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup itu memerlukan makanan dan juga memerlukan minum air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Nah, kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan itu tidak sehat, tidak bersih, maka kesehatan dan pertumbuhan kita akan berpengaruh. Dan salah satu cara untuk menjaga makanan agar tetap bersih yaitu dengan menutup makanan. Tadi ya, menutup makanan dengan tudung saji. Hal ini itu perlu kalian lakukan supaya makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Nah, makanan dapat menjadi tempat lalat itu untuk bertelur yang menyebabkan makanan itu menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan.
berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan oleh Allah. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan itu merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur itu merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, artinya kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Dan berdoa itu juga menunjukkan sikap berterima kasih kita kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah makan atau sebelum dan sesudah melakukan sesuatu kegiatan itu juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Selanjutnya untuk halaman 45, kalian coba amati gambar. Dan jangan lupa untuk menyebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar yang ada. Contohnya, di sini ada keluarganya Edo yang sedang berdoa sebelum makan. Nah, cirinya apa? Berarti ciri makhluk hidup itu makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan harus dipilih, yaitu makanan yang bersih dan sehat. Dan kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa itu dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Lanjut ke halaman 46. Di situ ada gambar. Nah, ada gambar Siti dan keluarganya yang sedang berolahraga. Maka, ciri makhluk hidupnya apa? Ini, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara berjalan ataupun berlari. Nah, berjalannya ini itu menggunakan kaki. Olahraga adalah cara untuk menjaga kesehatan tubuh agar tubuh kita selalu sehat. Ketika kita berolahraga, itu harus menggunakan sepatu supaya nyaman dan kaki kita juga aman. Selanjutnya ada si Benny ya. Si Benny ini menutup matanya ketika melihat matahari. Nah, kenapa nih? Ciri makhluk hidup yaitu makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Seperti Benny ini menutup matanya ketika menatap matahari. Karena jika kita terlalu lama menatap matahari, maka mata kita bisa sakit. Dan selanjutnya yaitu ada gambar keluarganya Udin, keluarga besar ini. Nah, ciri makhluk hidupnya apa? Jadi, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang biak. Yang awalnya hanya ada kakek dan nenek, lalu ada ayah ibu, ada bini dan kakak, ada sepupu. Itu namanya makhluk hidup itu berkembang biak. Dan keluarga besar itu sedang berkumpul. Berkembang biak pada makhluk hidup itu gunanya untuk menjaga kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup supaya bertambah banyak. Ada gambar Lani dan keluarganya yang sedang olahraga pagi. Nah, ciri makhluk hidupnya yaitu makhluk hidup itu bernapas. Makhluk hidup membutuhkan udara yang bersih dan segar. Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan juga supaya ketika kita menghirup udara, maka kita menghirup udara yang bersih juga. Di halaman 48, kalian akan menemukan sebuah gambar ikan
yang di badannya itu terdapat soal-soal penjumlahan. Jadi, ayo kita selesaikan soal-soal penjumlahan itu. Nah, ini ya, 4.000 ditambah 900 sama dengan 4.900. Dan yang kedua, 3.100 ditambah 2.500, hasilnya yaitu 5.600. Dan yang ketiga, 2.300 ditambah 1.300, hasilnya 3.600. Lalu yang di ekornya ini ada 4.000 ditambah 3.500, hasilnya 7.500. Lalu yang di sirip bagian bawah itu ada angka 700 ditambah 700, hasilnya yaitu 1.400. Dan di sirip bagian atas itu ada angka 500 ditambah 500 yang hasilnya yaitu 1.000. Dan ikan ini nanti bisa kalian beri warna sesuai dengan petunjuk. Yang pertama, ini warna pada ikan, warnanya merah ketika hasil lebih dari 5.000, dan berwarna kuning ketika hasilnya itu kurang dari 5.000, dan juga hasilnya merah ketika sama dengan angka 1.000. Oke, kita akan memberi warna pada ikan. Yang pertama yaitu angka ini, yang pertama hasilnya kan 4.900, maka warnanya kuning. Lalu yang kedua hasilnya 5.600 dengan warna merah. Dan yang ketiga hasilnya 3.600 yaitu dikasih warna kuning. Dan untuk ekornya itu hasilnya 7.500, maka warnanya merah. Dan sirip bawah itu hasilnya kan 1.400, maka warnanya merah. Dan untuk yang sirip yang bagian atas itu hasilnya 1.000, maka warnanya biru. Oke. Oke, di halaman 42 ini kalian akan menemukan sebuah tabel mengenai perusahaan yang menghasilkan sebuah susu kemasan. Nah, contohnya yang pertama ini itu menghasilkan susu kemasan sebanyak 1.200 kotak setiap bulannya. Lalu untuk perusahaan yang B itu menghasilkan 3.000 kotak setiap bulannya, dan perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak per bulan. Lalu perusahaan yang D itu menghasilkan 3.250 kotak setiap bulannya. Juga perusahaan yang E menghasilkan 2.200 kotak setiap bulannya. Kemudian ada sebuah pertanyaan, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak? Nah, kita lihat di sini yang paling banyak. Apakah yang perusahaan A, B, C, D, atau E? Kita lihat yang bagian depannya. Yang paling banyak yaitu perusahaan C. Nah, sebanyak 4.800 kotak. Lalu ada pertanyaan lagi, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit? Kita lihat lagi, manakah angka yang paling sedikit? Yaitu angka 1. Jadi yang paling sedikit yaitu perusahaan A sebanyak 1.200 kotak. Ada juga pertanyaan,
berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A ini dan juga perusahaan D. Nah, kalau menanyakan jumlah yang dihasilkan perusahaan A dan D, berarti ini A sama D itu ditambahkan. Contohnya seperti ini. Perusahaan A itu menghasilkan 1.200 kotak dan perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Maka jumlah susu kotak semuanya. Nah, kalau semuanya dijumlah, berarti tinggal kita menambahkan saja. Disusun seperti ini, lalu kalian tambahkan. Dari belakang ya menghitungnya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 5 sama dengan 5. Dan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Lalu 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, jadi hasilnya 4.450. Jadi tugas kalian hari ini ada 2 tugas. Yang pertama yaitu ini. Tulislah kebiasaanmu sebelum makan. Nah, kalian sebelum makan biasanya ngapain saja? Ya, ditulis di buku tulis kalian. Lalu soal yang kedua, ini ada tabelnya dan kalian cari jawabannya di sini. Cara menuliskan jawabannya seperti yang tadi. Ditulis dulu, hasilnya perusahaan A itu berapa. Lalu hasilnya perusahaan B itu berapa. Setelah itu kita jumlahkan keduanya ya. Nah, oke, untuk pertemuan kali ini materinya cukup sampai di sini. Dan kita akan melanjutkan lagi untuk materi berikutnya di subtema 2. Oke, semangat ya belajarnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.